Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah sudah pernah melaksanakan konseling kelompok sebelumnya? Belum. Jika belum, nanti saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Sebelum masuk konseling kelompok, sebaiknya terlebih dahulu kita saling mengenal dulu supaya konseling kelompok pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Supaya konseling kita berjalan dengan lancar, sebaiknya terlebih dahulu kita perkenalkan dengan rangkaian nama seperti games, supaya kita nih dalam konseling kelompok ini akrab untuk pembahasan masalahnya. Contoh gamenya yaitu misalnya saya akan menyebutkan nama saya terlebih dahulu, dan di samping saya akan menyebutkan nama saya dan baru nama dia. Selanjutnya yang pemberian nama selanjutnya akan menyebutkan nama saya dan menyebutkan nama di samping dia, dan begitu seterusnya. Apakah sampai di sini mengerti? Baiklah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitria. Teman-teman bisa manggil nama saya Ipit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh yang di sebelah kiri saya. Ipit, perkenalkan nama saya Ulfa. Selanjutnya silakan. Ipit, Ulfa, dan saya Sofi. Selanjutnya Ipit, Ulfa, Sofi, dan saya Fani. selanjutnya Ipit, Ulfa, Sofi, Fani, dan saya Hani. Baiklah, mungkin hanya itu perkenalan, supaya dengan perkenalan tadi kita dapat membahas permasalahan berikutnya. Sebelum mulai kegiatan konseling, siapa yang ingin membaca doa? Tidak ada, biar saya memimpin doanya untuk melakukan konseling kelompok. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan baca doa tadi, kita masuk pada sesi konseling. Di sini saya akan membahas apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan oleh seorang konselor kepada klien, di mana saya sebagai konselor dan posisi teman-teman sebagai seorang klien. Dan di dalam konseling kelompok ini kita akan memecahkan masalah pribadi dengan kelompok. Perbedaan dari konseling kelompok dan bimbingan kelompok itu yaitu konseling kelompok ini fokus kepada permasalahan pribadi, sedangkan bimbingan kelompok fokus kepada pribadi dan umum. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir karena saya akan memegang kerahasiaan dari permasalahan teman-teman semua, dan saya harap teman-teman terbuka kepada saya untuk menyampaikan permasalahannya sehingga tidak mengganggu konseling kita pada hari ini. Sebelumnya siapa yang ingin mengajukan diri terlebih dahulu untuk menceritakan permasalahannya? Silakan kepada Ulfa, apa permasalahan yang Ulfa hadapi? Tentang cara berorganisasi. Saya lebih mementingkan organisasi daripada pembelajaran di kelas. Jadi permasalahan Ulfa ini sulit mengatur permasalahan permasalahan pribadi dan mana permasalahan umum, seperti mengatur jadwal organisasi dan pembelajaran. Silakan kepada Sofi untuk menceritakan permasalahan yang mungkin menghambat keseharian Sofi gitu. Permasalahan yang saya alami adalah percintaan. Dulu saya pernah pacaran sekampung dan banyak yang mengejek-ngejek saya. Jadi permasalahan Sofi itu seperti suka diejek meskipun sudah putus dengan pacarnya, terus Sofi sampai sekarang masih diejek gitu. Baik, silakan kepada Fani untuk menceritakan permasalahannya. Saya dulu waktu SD saya pernah dibully, dan saya sudah mau SMP saya takut untuk dibully lagi.
Oh, jadi permasalahan yang Fani hadapi itu takut berkomunikasi pada saat di SMP dan takut bergaul gitu. Selanjutnya silahkan kepada Hanifah untuk menceritakan permasalahannya. Saya memiliki permasalahan susah tidur. Yang biasanya saya tidur jam 9, sekarang saya tidur jam 1. Oh, jadi tidak teratur dalam keadaan tidur. Menurutnya apakah ada yang ingin mengajukan permasalahan siapa yang pantas kita bahas dalam sini? Silakan pada Ulfa. Mungkin permasalahan terhadap Fani yang akan dibahas terlebih dahulu. Apa alasan Ulfa kalau masalah Fani ini kita bahas? Karena sudah banyak di berbagai daerah ditemukan cara-cara pembulian baik verbal maupun non verbal. Meskipun begitu sudah diketahui pembulian, mereka tetap acuh tak acuh terhadap hal tersebut. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada saran ataukah setuju dengan Ulfa tadi kalau kita kali ini akan membahas tentang pembulian? Setuju. Baik, silahkan kepada Ulfa terlebih dahulu menanyakan kepada Fani seperti apa pembulian yang dia alami. Fani, pembulian apa yang pernah Fani alami selama di SD? Saya pernah dipukul sama teman dan saya pernah dijarah. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Fani lagi? Silakan kepada Hani untuk bertanya. Mungkin tindak menipu dulu. Silakan kepada Hani untuk bertanya kepada Fani. Saya ingin bertanya kepada Fani, apa tindakan yang Fani lakukan saat dibully? Saya hanya bisa diam dan kalau saya bergerak kalau saya bergerak dan nanti saya ditambahin dipukul. Jadi begitu. Memang kasus pembulian ini sangat Lazim meningkat di daerah kita, terutama di negara Republik Indonesia ini, karena tidak ada tindak lanjut dari sekolah atau orang tua, maka pembulian ini akan terus menerus akan menghampiri seseorang yang korban. Di mana efek dari bully ini, apakah teman-teman tahu apa efek dari bully tersebut? Rusaknya mental terhadap seorang anak. Iya. Korban. Ya, itu benar. Kalau adanya pembulian itu akan merusak mental ataupun mengakibatkan stres kepada si korban, di mana si korban akan stres dan depresi sampai walaupun korban itu usianya tidak belasan, itu akan memancing bunuh diri. Kan sama-sama ketahui di mana anak SD sekarang sudah tahu apa itu bunuh diri, apa itu barcode tangan. Itu mungkin salah satunya akibat dari pembulian. Saya sendiri ingin bertanya kepada Fani. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada Fani, apakah Fani dulu setelah kena bully ini mengalami situasi seperti stres atau takut dengan dunia pertemanan? Ya, saya merasa takut untuk berteman dengan mereka lagi. Jadi Fani takut berteman dengan dia lagi. Apakah di sini ada yang ingin bertanya tentang Fani? Silakan kepada Sofi untuk bertanya kepada Fani. Apakah Fani tidak menceritakan kepada orang tua Fani bahwasanya Fani kena bully? Tidak, saya tidak menceritakannya kepada orang tua saya. Takut orang tua saya dijadikan beban. Jadi kondisi Fani sekarang seperti yang teman-teman ketahui atau teman-teman dengar, di mana Fani ini tidak menceritakan sama sekali bahwasanya diri dia tuh kena bully sama teman-temannya. Alasannya tuh tidak mau membebankan kedua orang tuanya atau membuat kedua orangnya stres. Bagaimana dengan kondisi Fani saat ini?
apakah masih takut dengan berteman dengan teman-teman Fani? Iya. Sekarang kan dengan pembulian yang dialami Fani tadi, Fani tidak mau menceritakan kepada kedua orang tuanya bahwasanya dia kena bully gitu. Untuk sekarang Fani kesulitan dalam pertemanan. Selain itu Fani juga ingin masuk SMP dan ketakutan Fani itu berteman. Mungkin ada dari Ulfa ada saran untuk Fani bagaimana dia bisa beradaptasi lagi dengan lingkungan di SMP nanti. Mungkin sedikit dari Ulfa untuk Fani supaya kedepannya tidak takut untuk berteman lagi. Mungkin kita bisa mencari sosok teman yang bisa kita anggap orang itu baik atau enggak orang itu jahat gitu. Bisa dipilih mana yang benar-benar teman, mana yang enggak. Terima kasih kepada Ulfa. Mungkin saran dari Ulfa tadi bisa, kalau mungkin saran dari Ulfa tadi bisa Fani terapkan dalam dunia SMP nanti, dimana di SMP itu tidak sama pertemanan dengan SD. Kan SD itu masih lazim dalam perkelahian atau pembulian, sedangkan di SMP itu rata-rata sudah mengenal apa itu pembulian gitu. Dan mungkin ada beberapa yang masih membuli dan menjadi korban. Agar Fani itu bisa memilih seperti Ulfa katakan tadi, agar Fani itu bisa memilih pertemanan. Mungkin hanya itu konseling kelompok pada hari ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau anggota kelompok yang sudah mengkritik perjalanan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya sampai hari ini. Mungkin ada permasalahan selanjutnya, dan permasalahan teman-teman yang tidak terbahas pada konseling kelompok hari ini bisa kita atur waktu dan sesinya pada pertemuan berikutnya. Sebelum menutup konseling kelompok, sebaiknya terlebih dahulu kita membaca doa penutup. Membaca doa dimulai. Amin. Selesai konseling kelompok pada hari ini saya bubarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.